Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha. Selamat sejahtera untuk kita semua ya. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, bersama keluarga semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik ya. Namun sebelum kita mulai, kalian harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kesehatan serta kemudahan-kemudahan dalam kegiatan pada hari ini. Anak-anak, guru juga pesan kalian harus menjaga kesehatan ya, protokol kesehatan, sering cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menggunakan masker serta menjaga jarak ya, dan jangan sering keluar rumah apabila tidak ada kepentingan. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tematik masih di tema 4A, yaitu indahnya kebersamaan, pada subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Baik, itu kalau di buku kalian pelajaran kelima itu ada di halaman 68-69 ya. Namun ini buku ringkas ya anak-anak ya. Buku ringkaskan supaya kalian belajar tidak terlalu panjang lebar. Tapi buku harap kalian juga harus membaca buku kalian di rumah ya. Kita mulai ya anak-anak ya. Menceritakan pengalaman tentang hari besar agama ya. Di keragaman yang dimiliki Indonesia, salah satunya adalah keragaman agama ya. Keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui pemerintah Indonesia. 1 Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, dan 6 Konghucu. Ini sudah sering ya. Nah ini keragaman di Indonesia, dan semua ini mengajarkan kita untuk kebaikan ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut keyakinannya ya. Kalau kamu agama Islam ya meyakini ajaran Islam, kalau kamu agama Kristen ya meyakini agama Kristen, dan seterusnya ya. Oke. Nah, Idul Fitri ya, ini cerita nih kalau umat beragama Islam seperti ini. Kalau kamu menceritakan agama kalian yang beragama Islam, misalnya Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan umat Islam ya. Di umat Islam itu setahun sekali kita merayakan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri itu dirayakan setiap tanggal 1 Syawal penanggalan Hijriah ya. Jadi tanggal nasional berbeda-beda ya. Jadi dirayakannya 1 Syawal setiap penanggalan Hijriah. Yang kedua, sebelum Idul Fitri umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama sebulan ya. Kalian sudah latihannya, apalagi sudah kelas 4, pasti sudah full dari pagi ya sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib kita puasa. Puasa tidak makan, tidak minum, tidak ngomongin orang ya. Pokoknya semuanya puasa. Jangan cuman nggak makan nggak minum ya. Harus nggak boleh berantem sama temen ya. Harus bersikap sabar ya. Jadi ini sebelum puasa, jadi sebelum Idul Fitri umat Islam melaksanakan ibadah puasa, nggak cuma sehari tapi 1 bulan lamanya. Nah pada saat Idul Fitri setelah selesai puasa, umat Islam mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan bermaaf-maafan ya. Nah anak-anak kecil seneng nih anak-anak karena banyak yang ngasih uang ya. Nah,
Tuh, biasanya seperti itu, bajunya baru ya, mama papanya yang beliin baju baru nih. Biasanya setelah kita puasa sebulan lalu merayakan Idul Fitri ya, kita saling maaf-maafan ya, salam-salaman waktu belum tsunami dulu, waktu belum corona ya. Nah, terus anak-anak pakai baju baru ya kan, sepatu baru, sendal baru. Nah, banyak orang ngasih uang. Nah, tentu anak-anak tuh senang sekali kalau lebaran ya, namanya lebaran ya, Idul Fitri namanya. Baik, ini cerita umat Islam ya apabila merayakan Idul Fitri. Masih ada juga hari raya yang lain ya, misalnya hari raya Idul Adha, sering kita sebut hari raya korban ya, itu juga hari raya umat beragama Islam. Sekarang Natal, hari raya Natal. Natal juga hari raya, tapi hari raya umat Kristen dan umat Katolik. Kristen Protestan dan Kristen Katolik ya. Ini Natal merupakan hari besar keagamaan umat Kristen dan Katolik. Nah, kalau ini sudah ditetapkan ya, diperingati setiap tanggal 25 Desember. Tanggalnya pasti 25 Desember ya. Nah, Natal merupakan peringatan hari kelahiran Yesus. Hari Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Anak-anak senang, orang tua juga senang ya. Saling berkunjung ke rumah saudara. Nah, ini juga hari raya umat Kristen atau Katolik ya. Hari Natal, hari raya Natal. Tanggalnya yang sudah ditetapkan yaitu tanggal 25 Desember. Itu kelahiran Yesus ya. Pasti kalian yang beragama Kristen lebih mengerti ya anak-anak ya, ini pakaiannya seperti ini. Di sekolah kita juga setiap tahun merayakan ya anak-anak ya yang beragama Kristen ya. Guru suka menghadiri ya, itu anak-anak senang, sukacita, bersuka-suka ya dengan orang tuanya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah Nyepi. Nah, Nyepi juga hari raya anak-anak ya. Nyepi merupakan hari besar. Hari raya itu hari besar ya, keagamaan umat Hindu ya. Nah, dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka ya. Nyepi ini dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Saat merayakan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri ya. Ini banyak kan orang-orang Bali nih agamanya seperti ini. Pak Made itu Hindu ya. Nah, sering dia merayakan Nyepi, nggak makan, nggak minum kayak puasa anak, dan berdiam diri, nggak menyalakan lampu dan sebagainya. Nah, ini adalah hari raya atau hari besar umat beragama Hindu ya. Nah, jadi setiap 1 tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Nah, saat Nyepi umat Hindu berdiam diri di rumah, nggak kemana-mana ya, nggak makan, nggak minum, nggak masak, tanpa melakukan aktivitas apapun ya, selain berdoa dan berintrospeksi. Umat Hindu nih ya. Oke, lanjut. Yang keempat adalah Waisya. Ini hari raya Waisya. Ini besar juga hari raya. Waisya merupakan hari besar keagamaan umat Buddha. Umat Buddha ya anak-anak ya. Perayaan Waisya di Indonesia biasanya dipusatkan di komplek Candi Borobudur, Magelang. Nih candinya nih, Sang Buddha nih ya. Nih, biasanya dipusatkan di sini. Candi Borobudur itu candi terbesar, bukan di Indonesia saja, tapi di dunia ya. Adanya di Magelang, di Jawa Tengah ya. Oke, lanjut. Tahun baru Imlek ya, tahun baru Imlek. Imlek merupakan hari besar keagamaan umat Konghucu. Nah, perayaan tahun baru Imlek dimulai dari
hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Ya, orang-orang Cina ini kebanyakan ya Nak ya. Pada perayaan tersebut terdapat tradisi yaitu pembagian ampau setelah sembahyang di kelenteng ya, tempat ibadahnya di kelenteng. Nah ini Imlek ya, hari raya juga, tapi hari raya umat Konghucu ya. Tiap tahun baru Imlek itu dimulai dari hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa ya. Nah, tradisinya apa? Yaitu membagi ampau setelah sembahyang di kelenteng. Nah, kalian bisa menceritakan pengalaman kalian sendiri-sendiri menurut keyakinan kamu sendiri-sendiri. Pasti bisa ya. Ini contoh Bu Guru aja. Ya, kalau kamu suruh menceritakan pengalaman kamu ceritakan ya. Nah, kalau Islam misalnya pas hari raya saya pergi ke kampung, di kampung bertemu nenek dan sebagainya, boleh diperluas. Oke ya anak-anak ya, kita lanjutkan. Nah, masih di pembelajaran 5, mempraktekkan gerak tari bersama. Nah, ini harus kamu praktekkan nih nanti di rumah sama mama ya. Ada di buku halaman berapa ya? Ya halaman 69, 70 ya. Di pembelajaran 5 dan 6 itu cuma sedikit. Nah, ini termasuk seni tari anak-anak ya, seni tradisional. Gerakan tari kupu-kupu, ikut bersama teman sebangkumu ya. Boleh di rumah sama adik, ini gampang gerakannya ya, sama adik sama kakak ya. Nanti dibantu sama mama kan. Sekarang mama yang jadi guru di rumah ya, yang mendampingi kalian adalah mama. Maka kamu harus terima kasih kepada mama selama ini ya. Sudah hampir 2 tahun ya kalian didampingi mama belajar di rumah. Jangan sampai mamahnya marah-marah ya. Nah, kamu harus nurut sama mama. Belajar nari, adik, kakak, mama. Nah, ini caranya. Ini namanya tarian kupu-kupu anak-anak ya. Tarian kupu-kupu dari Bali ya. Berputar saling berkejaran. Kamu pakai selendang aja ya, selendang. Lalu ke tengah panggung menghadap ke depan, lari-lari, berputar-putar, berkejar-kejaran menuju ke tengah panggung. Hitungannya berapa? 3 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-nya 3 kali hitungannya. Ini gerakan pertama ya. Berputar saling berkejaran ya. Ke tengah panggung menghadap ke depan ya. Jadi jangan jangan membelakangi penonton, menghadapnya ke depan. Oke. Baik. Gerakan selanjutnya yang kedua nih. Ini gerakan kedua setelah di depan panggung ya. Lalu bergerak ke kiri dan ke kanan dengan arah berlawanan. Kanan kiri ya. Bergerak ke kiri dan ke kanan dengan arah berlawanan ya. Selendang diangkat lebih tinggi, naik turun selendangnya ya. Seperti kupu-kupu, seperti sayap kupu-kupu. Selendangnya ini kita gunakan sebagai sayapnya kupu-kupu. Gerakannya dihitung 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih menghadap ke panggung nih anak-anak ya. Bergerak ke kiri dan ke kanan dengan cara berlawanan. Lalu selendangnya diangkat lebih tinggi. Gerakan kedua. Kita lanjutkan. Gerakan selanjutnya adalah gerakan ketiga. Nah, ini berputar di tempat. Berputar. Kalau tadi kan bergerak ke kanan ke kiri. Sekarang berputar di tempat sebanyak 2 kali 8. Nah, ini berputar kalian muter. Ini kan ada tanda panahnya ya. Berputar muter dengan hitungan 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah gerakan ketiga. Oke, gerakan selanjutnya gerakan keempat. Ini lihat. Hitungannya 2 kali 8 juga ya. Bersama-sama melangkah ke kiri dan ke kanan sebanyak 2 langkah. Jadi kalau berdua ya, kanan dan ke kiri bareng, dua-duanya sama ya. Nah, bersama-sama melangkah ke kiri dan ke kanan sebanyak 3 langkah. Harus kompak ini ya. 3 langkah. Melangkah ke kiri dan ke kanan sebanyak 3 langkah. Hitungannya sama ya. Lalu langkah keempat, kaki menutup. 1, 2, 3, 4 tutup. Lagi 1, 5, 6, 7, 8 tutup ya. 5, 6, 7, 8 tutup ya. Selendang diangkat lebih tinggi ya. Inilah gerakan yang keempat. Jadi ini namanya tari kupu-kupu yang berasal dari Bali, dan masih banyak lagi tarian-tarian tradisional ya, ciptaannya masing-masing nih anak-anak kreasinya masing-masing. Oke. Lalu gerakan kelima nih anak-anak, berputar sebanyak 2 kali 8. Hitungan lalu keluar panggung ya. Jadi muter sambil keluar panggung ya, sampai 2 kali 8. Jadi 8-nya ada 2 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berputar ya, berputarin panggung sambil pulang keluar panggung. Kaki menutup ya, badan sedikit membungkuk, selendang diangkat lebih tinggi sambil memutar lalu masuk ke panggung ya anak-anak ya. Nah, itu tadi gerakan tari kupu-kupu. Nah, sekarang kita ke pembelajaran 6. Tony dan teman-temannya suka bermain tarik tambang. Nah, tarik tambang juga ya permainan tradisional. Ini sangat perlu sekali kekompakan ya anak-anak ya. Nih lihat kamu ini grup A, grup B, grup merah, grup biru. Kalau ini harus kompak, kalau nggak kompak nggak akan bisa memenangkan. Dia harus tarik mengalahkan ini ya. Jangan nggak kompak, harus kompak. Yang di depan biasanya yang paling kuat ya, semua harus kuat, tarik ya. Tarik tambang merupakan contoh permainan berkelompok yang memerlukan kerjasama ya. Harus kerjasama, harus kompak ya, seperti ini. Oke, itu contoh ya, contoh permainan yang memerlukan kekompakan, dan masih banyak lagi contoh permainan-permainan yang berkelompok yang harus kompak ya anak-anak ya. Baik, lanjut. Nah, Tony memiliki teman-teman yang berasal dari berbagai daerah. Kita harus saling bekerja sama meskipun berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya ya, harus kompak. Tadi kan yang tarik tambang nggak hanya satu suku, nggak sama agamanya ya, tapi mereka saling kerjasama. Bagaimana ya, saling menghormati ya. Kalau kompak itu nggak boleh marah-marah ya, kompak harus kompak. Kalau satu marah ya udah nggak jadi deh, nggak menang nanti ya, harus sama-sama. Nah, itulah kegiatan kerjasama. Baik. Nah, kegiatan kerjasama juga nih contohnya nih, kerjasama di sekolah. Misalnya belajar kelompok ya, kerja kelompok di sekolah. Nah, mereka saling bermusyawarah ya. Nah, sikap yang baik saat teman berbeda pendapat, sikap kita sebaiknya menghormati pendapat orang lain. Jadi kita hormati nih pendapat teman-teman ya, kan ini teman-teman nggak sama pendapatnya dengan kita. Nah, ini ada ketua kelompoknya satu, nanti pendapatnya ini apa, pendapatnya ini apa. Nah, kita tampung ya, ditampung. Kita hargai semua pendapat teman-teman kita ya, kita tampung lalu kita putuskan bersama-sama. Nah, itulah yang disebut hasil musyawarahnya, hasil mufakatnya harus dihormati oleh seluruh anggota ya. Jadi sikap yang baik saat teman berbeda pendapat yaitu kita harus menghormati
ya, menghormati pendapat orang lain. Dengan kalau belajar kelompok ini pendapatnya berbeda-beda ya anak-anak ya. Nah, tapi nggak boleh kita anak-anak hina ya. Kita tampung semua pendapat teman-teman, kita ditampung, nanti diputuskan hasil yang terbaik, itulah yang kita putuskan dan harus dilaksanakan ya, harus dihargai keputusannya itu. Seperti itu ya kalau bermusyawarah ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Nah, manfaat kerjasama nih, manfaatnya apa sih kerjasama? Nih sering disebut ya anak-anak ya, meringankan pekerjaan yang berat bisa menjadi ringan ya, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, lalu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, lalu memupuk rasa tolong menolong. Nah, ini manfaat kerjasama ya, sering disebutkan ya anak-anak ya, setiap kita belajar pasti disebut nih ya. Satu, meringankan pekerjaan berat menjadi ringan. Dua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan ya, walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya ya. Nah, kita kerjasama sehingga meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat yaitu memupuk rasa tolong menolong ya. Kita tolong teman kita yang memerlukan bantuan ya. Baik, ini adalah manfaat kerjasama, perlu kamu ingat ya anak-anak ya. Ya, baik, itulah penjelasan Bu Guru pada hari ini, subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.